kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Pagi yang cerah, awan putih nampak berarak-arak di atas Bukit Ranipati. Beberapa ekor elang kepala merah terbang melayang-layang mengitar di atas tebing terjal nan curam. Mereka bermain mengikuti putaran angin di atas tebing. Sesekali terdengar suara pekik elang-elang itu di atas tebing. Semakanan nasi kemudian, lumayan paha ayam hutan bakarnya, Paman, kata Mahisa Dharma melempar tulang paha ayam ke bawah. Lumayan katamu, balas Prawana Keki. Yah Paman, setidaknya bisa bungkam suara dalam perutku ini, kata Mahisa Dharma menepuk sekilas perutnya. Sebelum Prawana menyahut Mahisa Dharma sudah berseru sambil menunjuk, alamak, 2 potong paha ayam hutan bakar yang besar-besar itu sudah kamu habiskan secepat ini. Mahisa Dharma membelalakkan kedua bola matanya melihat 2 potong tulang paha ayam tergeletak di bawah kaki Dewi Puspa. Dia sahaja baru selesai memakan 1 potong paha ayam bakar, dan Dewi Puspa sudah habiskan 2 potong paha ayam bakarnya sebelum ia selesai. Aku lapar, kata Dewi Puspa malu. Kedua daun kupingnya memerah dan wajah ayunya merona kemerahan. Prawana melap ujung hidungnya yang tersentuh sedikit bumbu bakar. Ia melirik kedua potongan tulang ayam bekas Dewi Puspa. Kamu ini bikin malu Puspa, lihat wajahnya seperti udang galai yang direbus. Kenapa kamu harus teriak begitu, celutuk Prawana seenaknya. Mahisa Dharma terdiam tak berani berkata-kata lagi. Ia melirik perlahan Dewi Puspa, wajah cantik jelita Dewi Puspa nampak kemerahan. Mahisa Dharma merasa bersalah. Dewi Puspa kasihan pada Mahisa Dharma, lalu ia bertanya, katanya mau bercerita, kok belum? Prawana mengubah sandarannya. Kalian berdua minggir ke kanan dan kiri. Aku mau duduk juga di atas batu ini, kata Prawana dengan muka tanpa dosanya. Dewi Puspa segera bergeser ke samping kiri sedangkan Mahisa Dharma nampak perlahan sahaja bergeser. Ia merasa Prawana telah memisahkan dirinya berdekatan dengan Dewi Puspa. Meskipun awalnya atas permintaan Prawana lah Dewi Puspa duduk di sampingnya. Apes dah, gerutu Mahisa Dharma dalam hatinya. Gerakan apaan itu? Keong sahaja lebih cepat bergeser daripada dirimu, teriak Prawana sembari mengibaskan lengan kirinya, serangkum hawa hangat keluar dari kibasan lengan, ke arah samping kiri Mahisa Dharma. Hawa hangat itu tidak bertujuan menyerang remaja tanggung itu, hanya membuat tubuh kekar Mahisa Dharma bergeser ke samping kanan, tubuh itu sedari tadi enggan bergeser, enggan menjauh dari tubuh Dewi Puspa. Nyamannya, kata Prawana setelah duduk di tengah-tengah Mahisa Dharma dan Dewi Puspa. Gerutu Mahisa Dharma. Angin yang meyeruak naik dari bawah tebing curam ke batu besar itu membuat rambut panjang Dewi Puspa yang hitam gemuk itu terhempas ke belakang. Dewi Puspa segera meraih sesuatu dari balik ikatan ikat pinggangnya. Sesuatu itu berupa sebentuk benda yang mirip jepit rambut. Jepit rambut itu berbentuk lancip di ujungnya dan memiliki gagang sebesar ibu jari. Sekilas sinar matahari menerpa jepit rambut itu, secercah cahaya kuning gading memercik keluar dari jepit rambut itu. Prawana terbelalak melihat jepit rambut Dewi Puspa yang berwarna kuning gading kemasan. Di lengkungan atas ke ujung yang lancip, tertera beberapa goresan aksara. Oh, sudah kuduga. Ia seorang puteri bangsawan. Bukan sembarangan puteri bangsawan, batin Prawana tatkala membaca aksara yang tergores di badan jepit rambut Dewi Puspa. Hayo Paman, ceritalah. Aku ingin tahu kenapa ada hubungannya dengan pendekar Gunung Semeru, seru Mahisa Dharma. Prawana menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan panjang. Dia manggut-manggut. Analisanya pada kejadian tewasnya Merudaka telah ia simpulkan. Apalagi melihat lencana emas bergambar harimau dan membaca aksara yang tergurat di jepit rambut kuning gading milik Dewi Puspa. Prawana tidak pernah salah dalam menganalisa sesuatu hal ataupun masalah,
Karena itulah ia sangat dipercaya oleh Prabu Wijaya sebagai komandan telik sandi pribadi, dibawahin langsung oleh Sang Rama Wijaya tanpa melalui Ranggalawe yang mengepalain kesatuan telik sandi Bayangkara. Sedangkan Kelana Bayangkara adalah kesatuan telik sandi pribadi yang dibentuk khusus oleh Lembu Sora yang diambil dari anggota-anggota Bayangkara yang terbaik. Hanya ada 10 orang dari yang terbaik yang direkrut dalam formasi kesatuan Kelana Bayangkara, salah satunya adalah Prawana Muda. Prawana mulai bercerita. Wajahnya ditengadahkan ke langit biru. Kedua bola matanya menangkap arak-arakan awan. Ingatannya melayang ke masa-masa silam sebelum ia tinggal di pulau asing. Aku anak seorang resi, ayahku memiliki 2 anak. Anak pertama bernama Wisesa. Usia kami bertaut cukup jauh. Saat aku pergi merantau, usiaku baru menginjak 17 sedangkan Kakang Wisesa telah berusia 41. Dengan ilmu kanuragan yang kupelajarin dari ayahku, aku mengikuti pemilihan prajurit di kota Raja Lama Majapahit. Nasib baik berpihak padaku. Aku diterima sebagai prajurit kepala yang bertugas di gudang senjata. 4 purnama kemudian, Gusti Ranggalawe memerintahkan aku mengikuti pelatihan anggota telik sandi yang bernama Kesatuan Bayangkara. Hampir 7 purnama aku dilatih. Hingga akhirnya dari selaksa prajurit yang ikut serta, hanya 100 prajurit yang lulus pelatihan itu. Aku salah satu dari yang terpilih. Saat aku berusia 19, seorang dara jelita telah mencuri hatiku. Dara jelita itu adalah putri seorang rakayan. Aku ini apalah, hanya abdi Majapahit yang bertugas di bawah perintah Gusti Ranggalawe. Tak mungkin bagiku untuk bersanding dengan seorang putri rakayan. Namun nasibku memang baik pada masa itu. Gusti Lembu Sora meminta pada Gusti Ranggalawe untuk melatih diriku dan 9 teman-temanku menjadi salah satu kesatuan yang hanya berisi 10 abdi telik sandi pribadi Sang Prabu Wijaya. Gusti Ranggalawe memberi nama Kelana Bayangkara pada kesatuan yang dibentuk oleh Gusti Lembu Sora. Kami dilatih sedemikian rupa selama 9 purnama oleh para panglima perang dan ahli strategi perang itu. Setelah kami ditasbihkan secara rahasia oleh Sang Prabu Wijaya di Paseban Agung, kami mendapat tugas telik sandi ke beberapa negeri. Kelebihan kami dari para prajurit Bayangkara selain ilmu kanuragan dan taktik perang, kami lihai dalam penyamaran dan cepat belajar berbagai bahasa, dari bahasa hingga aksara di negeri-negeri tersebut. Tugas pertama hingga ke-6ku dari Sang Prabu Wijaya adalah menelik kekuatan angkatan perang maupun budaya masyarakat di negeri bangsa Tartar. Damar Sena temanku senantiasa mengikuti diriku di saat aku sedang menyamar. Ia akan melindungi diriku bila penyamaranku terbongkar. Ilmu kanuragannya lebih baik daripada diriku, sedangkan ia kurang cakap mempelajari bahasa asing. Setiap 3 purnama, aku dan Damar Sena kembali ke Majapahit memberikan informasi yang diminta oleh Sang Prabu. Setelah tugas ke-6ku selesai, Sang Prabu mentasbihkan diriku menjadi komandan Kelana Bayangkara. Kala itu usiaku masih muda hampir 21. Prawana, kami ada tugas khusus. Sebelum kamu dan Damar Sena melaksanakannya, ada baiknya kami mendengar keinginanmu, sabda Sang Prabu Wijaya padaku. Ampun Gusti Prabu, aku hanyalah kaula Majapahit. Abdi Sang Prabu. Apa yang menjadi keinginan Sang Prabu, aku akan melaksanakannya, ujarku pada Sang Prabu. Baiklah, sudah bukan rahasia lagi bahwa kamu dan putri dari Kakang Juru Demung itu saling berkasih. Kami memberi restu agung untuk meminang putri Kakang Juru Demung untuk dirimu Prawana, sabda Sang Prabu padaku. Aku sangat terkejut dan juga sangat senang, Sang Prabu sendiri yang meminangkan putri dari rakayan Juru Demung untukku. Oh Gusti Prabu, sembah sujudku pada Sang Rama Wijaya, Maharaja Diraja, sembahku pada Sang Prabu Wijaya.